kita akan membahas mengenai proyek inquiry, di mana proyek inquiry adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam menemukan pengetahuan melalui proses penyelidikan yang sistematis. Dalam proyek ini, siswa tidak hanya menerima mata pelajaran secara langsung dari guru, tetapi mereka didorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan observasi, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses menemukan dan memahami konsep yang sedang dipelajari. Dengan demikian, pembelajaran inquiry membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Tujuan dari proyek inquiry yaitu 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang kedua, melatih siswa untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab karena mereka harus melakukan penyelidikan dan menemukan informasi sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa karena pembelajaran inquiry mendorong siswa secara aktif bertanya dan mencari jawaban. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan proses ilmiah seperti mengamati, mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan. Kelima, membantu siswa memahami konsep secara mendalam dan bermakna karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung. Yang keenam, membentuk sikap ilmiah pada siswa seperti teliti, objektif, terbuka pada pendapat orang lain, dan menghargai data atau fakta. Selanjutnya, kita akan membahas satu contoh proyek inquiry, yaitu menghasilkan air bersih dari air limbah. Pertanyaan utamanya, bagaimana cara menghasilkan air bersih yang layak digunakan dari air limbah? Langkah-langkahnya yaitu 1. Orientasi dan identifikasi masalah. Guru mengajak siswa mengamati air limbah di sekitar sekolah atau rumah, misalnya air cucian atau air got. Contoh pertanyaan, apa itu air limbah? Kedua, mengapa air limbah tidak layak digunakan langsung? Ketiga, apa dampak jika kita menggunakan air limbah tanpa diolah? Yang kedua, merumuskan masalah dan pertanyaan inquiry. Siswa merumuskan pertanyaan. Contoh pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara memurnikan air limbah agar menjadi air bersih? Yang kedua, bahan apa saja yang diperlukan untuk menyaring air limbah? Ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa menyampaikan dugaan awal. Contohnya, jika air bersih disaring menggunakan kerikil, pasir, dan arang aktif, maka air akan menjadi bersih. Keempat, merancang percobaan atau solusi. Siswa menyusun rencana pembuatan alat penyaring sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, botol plastik bekas ukuran 1,5 liter. Yang kedua itu kerikil. Yang ketiga, pasir halus. Keempat, arang aktif atau arang kayu yang dipecah halus. Yang kelima, kapas atau kain bersih. Yang keenam, gelas ukur atau wadah penampung air hasil saringan. Yang kedelapan, air limbah, misalnya air cucian atau air got. Mesin untuk simulasi. Cara merakitnya, yang pertama, potong botol plastik menjadi 2. Yang kedua, balik bagian atas botol seperti corong. Yang ketiga, masukkan kapas di bagian paling bawah. Yang keempat, tambahkan arang aktif di atas kapas. Yang kelima, tambahkan pasir halus di atas arang. Yang keenam, tambahkan kerikil di lapisan paling atas.
Yang kelima, melaksanakan percobaan. Yang pertama, tuangkan air limbah perlahan melalui alat penyaring. Kedua, tampung air yang keluar di wadah bersih. Yang ketiga, lakukan penyaringan beberapa kali jika perlu. Yang keenam, mengamati dan mencatat data. Catat perubahan pada warna air sebelum dan sesudah disaring, bau air sebelum dan sesudah disaring. Yang ketiga, partikel kotoran yang tersaring. Gunakan tabel pengamatan untuk mencatat hasil secara terstruktur. Yang ketujuh, menganalisis data. Diskusikan. 1. Apakah air hasil saringan sudah jernih? Yang kedua, apakah air masih berbau? Yang ketiga, apakah air layak diminum? Yang keempat, apa langkah lanjutan jika ingin menjadikannya air minum atau penambahan klorin? Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Misalnya, air limbah dapat menjadi lebih bersih dengan penyaringan bertingkat menggunakan kerikil, pasir, arang, dan kapas. Namun, untuk menjadi air minum perlu proses lanjutan seperti perebusan, desinfeksi, atau distilasi. Yang kesembilan, membuat laporan dan presentasi. Siswa membuat laporan berisi 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, ketiga langkah kerja, keempat hasil pengamatan, yang kelima analisis data, yang keenam kesimpulan. Presentasikan hasil proyek kepada teman sekelas dan guru, dan yang terakhir tindak lanjut. Diskusikan bagaimana cara menyempurnakan alat penyaring ini, aplikasi, bagaimana teknologi penyaringan air digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pump, filter air rumah tangga, alat penjernih air darurat. Sekian pembahasan kita mengenai proyek inquiry. Terima kasih.